Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung aja teman-teman, mungkin kalian penasaran soal video ini, isinya apa aja. Jadi ini pertama banget aku bikin video, dan ini bener-bener cerita diari aku, soal pengalaman hidup aku ya selama ini. Dan langsung aja, mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain yang aku alamin ini mungkin sama ya perasaannya. Jadi di sini aku tuh mau berbagi cerita mengenai kuretase dan dilatasi. Mungkin teman-teman pasti uh, sedih ya, sakit banget rasanya. Nggak sakit fisik aja, tapi sakit banget hati ini ya, hancur banget. Tapi tenang aja teman-teman. Di sini aku cuma bertujuan untuk kasih pengetahuan sama ya kasih semangat juga lah buat teman-teman yang pernah mengalami kayak aku ini. Jadi langsung aja dulu, 6 bulan yang lalu waktu itu aku hamil anak pertama, dan waktu itu sekitar usia mau 4 bulan, jadi sekitar 14 minggu. Jadi 2 minggu lagi tuh aku mau 4 bulan. Lah waktu itu sebenarnya nggak ada rasa sakit atau apa ya, cuman agak curiga aja sih. Rasanya tuh agak curiga, kayak biasanya yang muntah-muntah, biasanya yang nggak enak, tapi kok sekarang udah nggak ngerasain yang namanya nyidam kayak gitu. Tapi aku positif aja. Kenapa? Karena mungkin mau 4 bulan kali ya, kalau 16 minggu katanya itu kan mual muntah atau nyidam yang lain itu kan berkurang. Jadi aku positifnya tuh ya mungkin aku udah sehat kayak gitu, udah yang gak mual muntah lagi kayak gitu. Tapi di sisi lain itu hati hati kecil aku tuh kayak ada something kayak gitu. Tapi ya udahlah, positif aja kayak gitu. Itu ceritanya itu berawal dari malam-malam. Malam-malam itu untungnya suami aku tuh pulang. Biasanya kan aku sama suami itu kan LDR kayak gitu ya, maksudnya seminggu sekali dia pulang kayak gitu. Jadi waktu itu emang besoknya itu waktunya aku kontrol kayak gitu. Jadi suami aku pulang, dan waktu itu malam itu aku ngerasa badan ini kok aneh banget ya kayak gitu, kayak nggak biasanya kayak gitu. Rasanya tuh nggak bisa tidur, terus perutnya tuh kayak aneh. Bukan nggak sakit nggak sama sekali, tapi kayak ada something kayak gitu, kayak benggah juga enggak, tapi kayak ada apa gitu, berat banget. Eh, Kayak berat banget, perut aku tuh kayak berat banget, terus kayak kayak abis makan banyak gitu, terus nggak nyaman pokoknya. Nah, tapi aku tetap positif. Mungkin ini perkembangan baby kayak gitu ya, mungkin perkembangan bayi, uh, dia makin membesar, jadi perut aku tuh makin aneh kayak gitu. Tapi paginya waktu itu aku mau sholat subuh kan, waktu mau sholat subuh itu di kamar mandi, pas aku pipis aku pikir itu keputihan, ternyata darah. Aduh, aku bener-bener kayak astagfirullahaladzim, kok ini darah kayak gitu. Terus akhirnya aku panik kan, lari ke kamar, terus aku bilang suami, aku keluar darah gimana kayak gitu. Langsung suami astagfirullahaladzim gitu, kaget kan semuanya. Terus udah, kamu jangan stres kayak gitu. Pokoknya suami tuh masih tetap positive thinking kayak gitu. Jadi suami tuh masih yang udah sabar, kamu nggak boleh panik. Kalau panik nanti baby kamu stres di dalam kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya aku agak lega juga. Tapi di situ aku masih nangis banget. Ya takut ya, yang namanya pendarahan itu pasti ada something kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, aku positif, aku doa istighfar, terus berzikir terus. Lah sesampainya waktu itu sampai nunggu jam 7. Lah waktu itu jam 7 langsung aku OTW ke rumah sakit. Lah waktu aku OTW ke rumah sakit, eh, aku nunggu dokternya tuh lagi tindakan, dan ternyata di situ tuh pendarahan tuh banyak banget teman-teman,
sampai jaringannya tuh keluar. Dan aku di situ udah, ya udahlah, aku udah pasrah, aku udah, ya udah kalau mungkin mau diambil silahkan kayak gitu. Tapi si suamiku ini herannya dia tuh tetap udahlah, jangan mikir yang macam-macam. Soalnya banyak pengalaman orang-orang yang hamil pendarahan tapi babynya selamat kayak gitu. Tapi aku di situ tuh udah nggak mungkin selamat, karena ini tuh udah banyak banget darah yang keluar kayak gitu. Semakin jamnya semakin nambah, itu darah tuh semakin menambah keluarnya kayak gitu. Jadi aku di situ ya udahlah kayak gitu. Teng, si dokternya itu dateng. Waktu itu aku nunggu di rumah sakit 2 jam, gila kali. Rasanya tuh udah nggak karu-karuan. Sebenarnya sih udah belum ngerasain yang sakit kayak gitu ya. Cuman bengkek aja tuh, bengkek banget kayak mau menstruasi kayak gitu. Terus kram perut, kram nggak begitu kram sih, cuman itu aja sih, bengkek banget. Waktu itu aku bilang ke suster, sus aku tuh rasanya nggak nyaman banget kayak gitu. Tapi si susternya ini, ibunya mau rebahan dulu aja apa gimana kayak gitu. Dan akhirnya aku disuruh tuh rebahan di ruang bersalin. Lah waktu di ruang bersalin aku mikir, ya ampun ini kan belum waktunya aku bersalin, tapi kenapa aku jadi tidur di sini kayak gitu. Jadi pemikiran aku, mindset aku, mungkin hari ini juga aku mau bersalin kayak gitu. Ya udah deh, tapi waktu itu suami masih nyemangatin, masih diajak ngobrol, masih diajak bercanda kayak gitu. Terus waktu itu dikasih sama susternya itu baik banget ya, dikasih susu juga, susu hamil kayak gitu. Nah waktu itu nunggu dokter, pas itu dokter belum datang sih. Terus udah jam aku nunggu dan dokter baru tiba. Terus aku alhamdulillahnya tuh aku nomor 1, jadi aku tuh langsung masuk, langsung cerita, dok aku keluar darah ini kayak gitu. Terus si dokternya tuh udah kayak kayak gitu, mungkin dia mikir kayaknya ini nggak bakal selamat kayak gitu. Akhirnya ya udah ibu silakan ibu berbaring dulu, nanti kita cek kayak gitu. Akhirnya aku berbaring dan dokter USG, dan ternyata bener baby aku tuh udah nggak gerak, detak jantungnya tuh udah nggak ada, so dia tuh meninggal di dalam. Astagfirullahaladzim, aku langsung nangis, bener-bener nangis banget, kejer di situ. Ya Allah dok, kok bisa kayak gitu, apa penyebabnya kayak gitu. Dan ternyata si babynya itu mengecil teman-teman, jadi tidak sesuai dengan usianya. Waktu itu kan usia kandungan aku tuh udah 14 minggu ya, tapi harusnya tuh ukurannya tuh udah sekitar berapa ya, 9 mungkin ya, 9 cm, tapi di situ tuh masih 4 cm teman-teman. Jadi tuh yang 5 cm kemana? Sedih banget. Dan waktu itu si dokternya bilang, ini babynya nggak berkembang bu, babynya itu kecil kayak gitu, mungkin dia nggak makan, mungkin dia nggak ada nutrisi kayak gitu. Jadi terus penyebabnya apa dok kayak gitu. Dokter cari-cari tahu, ternyata si babynya itu ada gangguan dari plasentanya. Jadi plasentanya itu melintir teman-teman, jadi asupan sama nutrisi sama oksigen itu nggak masuk ke dia gitu. Jadinya dia ya udah, dia meninggal kayak gitu. Terus pada akhirnya aku disuruh untuk si dokter ini belum nyuruh, tapi aku udah bilang berarti aku harus dikuret dok. Terus si dokternya iya harus dikuret, kalau nggak dikuret nanti ibunya yang kasihan, itu tuh berbahaya karena benda asing yang masih nempel di rahim kayak gitu. Ya udahlah, terus akhirnya ya udahlah aku kabarin keluarga dulu aja dok gitu. Ya udah nanti kalau misalkan ibunya udah setuju sama keluarga, nanti kita tindakan sampai jam 12 malam kayak gitu. Oke, di situ aku telepon mama, telepon papa, dan ternyata mereka nangis juga, nangis banget kayak gitu. Terus aku bilang gini, "Ma gimana? Aku harus diopnam di sini, aku harus dikuret di sini kayak gitu." Tapi si mama sama papa itu nyaranin, "Kamu pindah rumah sakit aja," kayak gitu. Ya yang dekat kayak gitu. Terus akhirnya
ya aku pindah ke rumah sakit. Dan waktu itu jam 4 sore ya, jam 4 sore aku nunggu dokter lama banget. Dan ternyata dokternya itu jam 7 baru datang. Ternyata aku ngantri juga kan, ngantri di situ aku sampai jam setengah 9 teman-teman. Rasanya tuh udah nggak karu-karuan banget, darah udah keluar banyak. Aku sampai pakai pampers bayi karena pakai softtek itu, pakai pembalut itu masih apa ya, bocor kayak gitu kemana-mana. Jadi ya udahlah, terpaksa aku pakai pampers bayi kayak gitu. Dan terus akhirnya aku bilang ke dokter kayak gini. Terus yaudah nanti paling besok ya Bu ditindak untuk kuretasenya, dan nanti malam kita coba untuk dilatasi atau pacu kayak gitu. Aduh, aku langsung dipacu kayak gitu kan, langsung mikir aduh pacu rasanya gimana kayak gitu. Ya udahlah, aku pasrah aja daripada si kesehatan aku yang terganggu kayak gitu. Jadi tubuh aku yang tadinya sehat jadi gimana, mending ya udahlah kayak gitu. Apa yang disaranin dokter aku jalanin, aku berdoa, aku pasrah, aku di situ. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku bener-bener di sini aku nggak tahu kalau bayi aku tuh separah ini kayak gitu. Maafin aku belum bisa menjaga amanahmu kayak gitu. Terus dari situ akhirnya si bidan yang lainnya, tim medis itu nyiapin kamar buat aku, terus pokoknya dicek bukaannya juga. Terus di situ si bidannya tuh bilang ini, ibu ini dikasih obat pacunya dulu ya kayak gitu, dua kapsul kayak gitu yang dimasukin di Misfi kayak gitu. Terus aku oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku udah lemes banget, darah udah keluar kemana-mana, jaringan udah keluar semua, banyak banget. Terus akhirnya dimasukin itu tuh kapsulnya. Nah, terus si bidannya tuh bilang gini, ibu nanti kalau misalkan mules bilang ya Bu kayak gitu. Iya, tapi misalkan kok nanti beberapa jam kok belum mules-mules, bilang juga ya, nanti mau dikasih tambahan lagi untuk obatnya. Astaga, aku langsung oh my god kayak gitu. Ya Allah, iya deh nggak apa-apa kayak gitu. Tapi aku di situ tuh pasrah, aku bilang ini, nak, aku sambil ngelus perut ya, bilang ini, nak, ayo nak kita berjuang yuk kayak gitu, buat terakhir kalinya kayak gitu. Terus ayo nak kita keluar yuk kayak gitu, bantuin mama buat ngeluarin kamu kayak gitu. Terus akhirnya di situ aku bilang kayak gitu. Terus 2 jam kemudian, dia tuh pinter banget ya, anakku tuh pinter banget. 2 jam kemudian aku tuh rasanya tuh mules banget teman-teman. Pas itu jam 12 malam, waktu itu mules banget ya. Terus aduh mama aku mules banget kayak gitu. Aku teriak-teriak, aku bilang suami mama, aku tuh mules banget kayak gitu, kayak pengen pupi tapi nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kamu tahan aja kayak gitu. Terus aku pengen ke kamar mandi kayak gitu. Terus akhirnya mama sama suami aku tuh aku dipapah ya, dirangkul menuju ke kamar mandi. Udah di kamar mandi, terus aku udah pasrah, ya Allah kalau misalkan ini hari terakhir aku, ya udahlah husnul khotimah kala aku kayak gitu. Terus soalnya itu sakit banget teman-teman. Waktu itu kan disuruh untuk bukaan 5x5/6 kalau nggak salah, tapi kan itu dipaksa kan, dikasih obat, jadi tuh kayak dipaksa banget karena si babynya pun nggak bisa keluar sendiri, dia juga dipaksa kayak gitu. Jadi sakit banget, ya Allah sakit kayak gitu. Tapi aku mikir mungkin ini ya yang namanya persalinan kayak gitu, mungkin ini ya perjuangan seorang ibu kayak gitu. Terus akhirnya di situ nggak beberapa lama, 5 menit kayaknya aku di situ jongkok, dan ternyata pecahlah tuh air ketuban sama babynya segini teman-teman ukurannya. Ya Allah, ini anak aku kayak gitu. Terus akhirnya
si bidannya tuh bawa janin aku, terus bilang gini, ibu ini janinnya ya sama plasentanya kayak gitu. Terus oh iya, iya mbak kayak gitu, makasih ya kayak gitu. Terus iya besok dikuret ya bu jam 8 kayak gitu, iya kayak gitu. Terus akhirnya aku nggak bisa tidur semalaman tuh sebenarnya karena sedih banget, sedih terus juga sakit tuh, masih sakit banget teman-teman, masih mulus banget. Terus apa namanya, nggak ngantuk sama sekali kayak gitu. Si perawatnya tuh juga bilang gini, ibunya makan dulu aja ya, nanti sebelum 6 jam ibunya tuh harus di puasa dulu gitu, harus puasa kayak gitu sebelum menjalani kuretase kayak gitu. Terus akhirnya tengah malam setengah 1 suami pergi beli nasi goreng buat aku makan tapi cuma 2 sendok 3 sendok karena tuh nggak enak banget rasanya ya, perasaan sama fisik tuh udah campur aduk rasanya, aduh. Terus akhirnya aku makan minum terus tank jam 1 akhirnya aku mulai puasa. Tapi aku nggak bisa tidur karena tuh sakit banget. Tank akhirnya pagi jam 7, waktu jam setengah 7 aku disuruh untuk siap-siap. Aku di situ aku cuci muka, gosok gigi, terus pakai baju ganti baju gitu ya. Terus ibu nanti setengah jam 8 itu ya kuret sama dokter kayak gitu, iya kayak gitu. Dan akhirnya aku masuk ke ruang itu kayak operasi kayak gitu. Terus waktu di ruang operasi itu aku dibius sama perawatnya, salah satu perawat, sampai salah satu perawat itu bilang sabar ya bu kayak gitu, banyak kok yang kayak gitu, pasti nanti diganti lagi kayak gitu. Terus iya amin makasih ya kayak gitu. Terus akhirnya si dokternya tuh datang, tapi aku udah setengah nggak sadar karena tuh ngantuk, karena biusnya mungkin udah merangsang ke seluruh tubuh kali ya. Dan di situ udah kok ngantuk langsung tidur. Terus katanya sih aku nggak sadar sampai 2 jam, dan 2 jam kemudian aku sadar dan emang udah selesai kayak gitu. Aku kayak orang bingung, orang linglung, aku di mana kayak gitu. Terus emang udah selesai kayak gitu. Terus suami langsung cium aku, terus nangis pun dia, terus mamaku juga nangis. Terus udah ya ampun sabar ya sayang ya, sabar kayak gitu. Terus iya nggak apa-apa kayak gitu. Itu deh teman-teman, cerita miris banget, cerita nggak kelam sih ya, cerita menyedihkannya aku. Itu benar-benar menyedihkan banget sampai nggak bisa dilupain. Oke, itu teman-teman cerita aku. Mungkin selanjutnya aku akan share kembali ke teman-teman semuanya soal mengenai pengalaman kehamilan aku. Oke, thanks for watching teman-teman. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Pokoknya semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.